Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 23 Juli 2024, Pekan Biasa ke-16. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Mika, bab 7, ayat 14 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 20. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 12, ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan Allah begitu baik. Bagaikan seorang gembala, Ia menuntun bangsa Israel. Ia juga mengampuni dosa dan pelanggaran umat-Nya. Umat-Nya diminta untuk bertobat dan membiarkan diri digembalakan Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus memperluas pemahaman tentang keluarga. Syarat utamanya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Anggota keluarga barunya yang tidak hanya sebatas hubungan genealogis. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Itulah kata-kata Yesus yang sungguh mendalam. Kita bisa memahaminya dalam kacamata iman. Yesus membangun keluarga kerajaan Allah. Syaratnya bukan didasarkan oleh ikatan genealogis, melainkan kesediaan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Sudahkah kita siap untuk memasuki keluarga kerajaan Allah? Maria dalam misteri Kristus. Betapa dalam saling pengertian antara Yesus dan ibundanya. Bagaimana kita dapat menyelidiki misteri kedalaman suatu kesatuan rohani mereka? Sudah jelas bahwa kejadian tersebut telah dengan jelas menggariskan dimensi baru, makna baru keibuan Maria. Keibuannya mempunyai arti yang tidak hanya tercakup dalam kata-kata Yesus dan di dalam beberapa peristiwa seperti dilaporkan oleh para penginjil sinoptik, yaitu dalam Lukas bab 11 ayat 27-28,
dan Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Dalam nas-nas tersebut, Yesus membandingkan keibuan yang berasal dari kelahiran dengan keibuan dan juga persaudaraan dalam matra kerajaan Allah, dalam lingkup penyelamatan kebapaan Allah. Sebaliknya, dalam nas Yohanes, uraian kejadian di Kana menggariskan apa yang secara nyata diungkapkan sebagai suatu macam keibuan sesuai dengan jiwa dan justru bukan menurut daging. Artinya, keprihatinan Maria tentang manusia, minatnya kepada mereka dalam segala keinginan dan keperluan mereka. Maria sadar bahwa sebagai ibu, dia dapat menyampaikan kepada sang putra kebutuhan manusia, dan bahkan dia berhak untuk berbuat demikian. Bahwa Maria berdiri di tengah antara Kristus dan manusia, dengan demikian mengandung sifat sebagai pengantara. Maria menjadi perantara bagi manusia. Sebagai seorang ibu, ia juga menginginkan agar kekuasaan putranya sebagai Mesias dinyatakan, yaitu kekuasaan penyelamatannya, yang dimaksudkan untuk menolong manusia dalam kemalangannya, membebaskannya dari yang jahat, yang dalam berbagai bentuk dan taraf membebani hidup manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tongkat kegembalaanmu tidak pernah lepas menuntun kami di jalan kami. Jagalah kami selalu, agar tidak disesatkan oleh godaan-godaan kejahatan, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.